Ada roh yang kelelahan sebelum habis. Patriark Angin Tua menjelaskan situasinya kepada Feng Fengtian. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah Anda menggunakannya tanpa memeriksa? Angin meminta Tian dengan tenang memarahi. Saya sudah memeriksa. Mungkin itu bukan rohnya, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi yang menghalangi transmisi ini. Patriark Angin terus-menerus berkeringat, menjawab dengan hati-hati. Dia juga sangat bingung bahwa hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Roh-roh tersebut kelelahan terlebih dahulu, yang berarti transmisi ini mengalami hambatan yang sangat besar. Tapi apa yang ada untuk memblokir transmisi? Tanda seru. Tanda seru. Mendengarkan percakapan mereka, 6 pembangkit tenaga dari dinasti tiba-tiba mengubah wajah mereka. Tahukah Anda, yang mereka bawa hanyalah generasi muda terkuat di dinasti mereka. Sekalipun mereka tidak mencapai prestasi gemilang dalam pertemuan akbar dinasti, mereka akan menjadi pilar dinasti mereka. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, terutama Long Zexiao, hati bergetar. Jika sesuatu terjadi pada Long Qingyao, bagaimana dia bisa kembali dan menjelaskan kepada Kaisar? Tanda seru. Tanda seru. Berapa banyak roh yang ada saat itu? Feng Wentian menjadi tenang dengan cepat dan bertanya dengan hati-hati. Sekitar 10%. 10%. Artinya, mereka seharusnya diteleportasi ke Asdeworld. Feng Wentian sedikit santai, tapi masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Bertanya tentang kerajaan adalah tempat diadakannya upacara kekaisaran. Namun, ukuran Qin Yichen jauh melampaui luas 6 dinasti. Masih belum diketahui di mana Qin Yichen mendarat. Apa yang lebih mengkhawatirkan tentang Feng Wentian adalah, apa sebenarnya yang menghalangi transmisi? Khawatir, sepertinya tidak masuk akal. Dia hanya bisa berdoa agar Qin Yichen selamat. Jika ada berita, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Masalah ini tidak boleh diteruskan untuk saat ini. Meninggalkan kalimat ini, Feng Wentian buru-buru pergi. Dalam hal ini, sama sekali tidak bisa membedakan angin 1000 salju, dia tidak bisa lagi terstimulasi oleh ini. Hai. Petik 2. Sebuah meteor datang dari langit, menyeret ekornya yang panjang melintasi langit. Kemanapun ia pergi, ruang itu beriak dengan jalur riak yang terlihat mata telanjang. Dan ketika jatuh ke ketinggian tertentu, tiba-tiba dan secara tidak wajar terhenti selama setengah detik, dan akhirnya lintasannya berubah dan jatuh lurus ke bawah. Ini hanya perubahan kecil, tapi itu telah membawa bencana bagi Qin Yichen dan 7 orang mereka. Di ruang dimensi, Big Dipper Array bergerak maju dengan cepat. Namun, saat ini, ruang di depan Array memiliki gelombang yang kuat. Jalur riak bergulung dan mengenai biduk Array pada pria itu. Ledakan. Tiba-tiba, Big Dipper Array Man membelah sebuah bintang, dan kemudian bintang 7 itu meledak. Tidak baik. Qin Yichen, yang memejamkan mata, segera menyadari anomali itu, dan kemudian dia melihat bahwa tanda ruang bergelombang bergerak ke arah mereka. Hampir tanpa sadar, dia mengeluarkan tungku pil kecil di atas kepala. Oh, hampir seketika, beberapa jenius keluarga kekaisaran tidak jauh di depannya terpengaruh, dan tanpa berteriak, mereka langsung dihancurkan oleh riak ruang. Tolong aku. Mata Long Qingyao terbuka, dan dia melihat pemandangan orang-orang itu tercabik-cabik. Keinginan untuk bertahan hidup mendorongnya untuk menangis minta tolong. Pergi. Qin Yichen mengatupkan gigi dan menariknya. Dentang. 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 Saat berikutnya, tungku pil kecil dihantam oleh riak jalur ruang, membuat suara keras, seperti palu yang berat, palu yang keras di atasnya. Bahkan di bawah naungan tungku pil kecil, telapak tangan Qin Yichen mati rasa karena syok, dan tungku pil kecil hampir terlepas. Dentang. Kemudian, dengan suara, Qin Yichen dan Long Qingyao terlempar keluar dari ruang dimensional dan jatuh ke tanah. Hai. Hai. Setelah mendarat di tanah, kedua pria itu berguling jauh sebelum berhenti. Merasa, Qin Yichen baru saja ingin berdiri dan mencari Long Qingyao, tetapi ada sengatan panas di sekelilingnya, membuatnya jatuh lagi. Untungnya, dia menyiapkan ramuan, meminum beberapa pil, dan sesaat kemudian dia berdiri. Melihat tungku pil kecil di mana kilau di tangannya memudar lagi, Qin Yichen hanya bisa tersenyum pahit. Terakhir kali, dia telah berinvestasi pada banyak raja obat untuk memperbaiki tungku pil kecil, dan sekarang sepertinya sudah kembali ke titik semula. Meski begitu, secara keseluruhan, tungku pil kecil menyelamatkannya dari kehidupan lain. Menempatkan tungku pil kecil ke dalam ring, Qin Yichen mulai mencari Long Qingyao. Sesaat kemudian, pada jarak 100 meter, dia menemukan Long Qingyao dalam keadaan koma. Luka di tubuhnya jauh lebih serius daripada luka Qin Yichen. Ada bekas memar yang jelas di dahinya. Jelas, setelah jatuh, dia menabrak batu. Putri Qingyao, bangun. Setelah dia memberi Long Qingyao beberapa ramuan penyembuhan, dia bangun dengan tenang. Saya masih hidup. Dia dengan jelas melihat bahwa orang-orang di sekitarnya langsung dihancurkan oleh riak-riak di angkasa. Kenapa dia masih hidup? Apakah itu kamu? Apakah Anda menyelamatkan saya? Kemudian dia melihat Qin Yichen di sebelahnya, dan tiba-tiba,
berjuang untuk berdiri. Jangan bergerak. Qin Yichen menghentikannya. Qin Yichen, apakah mereka sudah? Di bawah tatapannya, Qin Yichen sulit mengangguk. Meskipun dia menyelamatkan Long Qingyao, dia tidak bisa menyelamatkan 5 orang lainnya. Sebuah tim yang terdiri dari 7 orang, hanya 2 yang selamat. Jika Qin Yichen tidak dilindungi oleh tungku pil kecil, diperkirakan keduanya akan dihancurkan oleh riak ruang. Dampak riak ruang angkasa bukanlah yang dapat mereka tahan sekarang. Di dalam, tiba-tiba, Qin Yichen merasakan ada banyak nafas yang kuat, dan bergerak ke arah mereka. Pergilah, tidak aman di sini. Melihat bahwa Long Qingyao tidak nyaman berjalan, dia tidak memikirkannya. Dia mengambilnya, melompat, dan menghilang ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, napas yang lebih kuat muncul di antara surga dan bumi ini. Qin Yichen dan Long Qingyao bersembunyi di gua pohon, menahan napas. Tetapi segera Qin Yichen menemukan bahwa napas yang kuat ini tampaknya tidak datang untuk mereka. Apa yang telah terjadi? Di mana tempat ini? Banyak pertanyaan muncul di benak Qin Yichen, tetapi tidak bisa dijawab. Lubang pohonnya tidak besar. 2 orang nyaris tidak terjepit bersama, bahkan tidak ada celah di antara 2 orang itu. Nafas berat Qin Yichen menghantam wajahnya, wajah Long Qingyao menjadi panas dan berbalik. Saat ini, Qin Yichen hanya menyadari bahwa postur tubuh mereka saat ini terlalu ambigu. Batuk Uhuk, kamu tetap di sini. Aku akan pergi dan melihat. Dia batuk 2 kali. Long Qingyao menjelaskan, dan memberinya beberapa pil obat penyembuhan sebelum dengan hati-hati ditarik keluar dari lubang pohon.